Singgah ke kota Probolinggo seusai acara di Bali, ini untuk pertama kalinya kami mampir Probolinggo. Nggak disangka-sangka, di seberang tempat kami menginap, nemu bioskop tua. Mengutip laman Radar Bromo, kota Probolinggo hanya punya 5 kecamatan. Namun, percaya atau tidak, dulu ada 6 gedung bioskop di sini. Warga Kota Mangga ini sangat mengemari berbagai film, baik film nasional, Mandarin, Hollywood, sampai Bollywood. Namun seiring berjalan waktu, gedung bioskop ini satu persatu mulai tutup, tidak mampu bertahan. Mau dibangun lagi. Luas ya? Ya. Ini kenapa Pak nggak aktif lagi? Nggak aktif, banyak sekarang. CD banyak. Oh, Tahu 5 4 di sekitar ini. Toko emas, kaca barang. nah ini harga tiket bioskop Garuda di tahun 1971. Ada yang udah lahir tahun segitu? Kira-kira waktu itu filmnya apaan ya? Aku lagi diajakin sama bapak yang lagi nongkrong di kedai kopi depan tadi. Ini katanya ke tempatnya Ibu Hamilatun. Nah, beliau ini tinggal di belakangnya gedung bioskop Garuda. Ibu Hamilatun kini dipercaya menjaga dan membersihkan gedung Garuda. Nah, dia udah turun-temurun nih keluarganya tinggal dan dipercaya menjaga dan membersihkan gedung sampai sekarang. Dulunya itu katanya ibu dan ayah mertuanya yang tinggal. Nah, setelah itu dia nerusin sampai sekarang. Konon katanya gedung ini akan direnovasi, tapi belum tahu kapan. Katanya akan diubah jadi hotel atau plaza. Itu yang sebelah sana itu tadi Yang mana? yang dibuka itu. Itu dulu kantor itu. Nggak tahu kantor apa ya. Oh. Terus di Lanjut ke salah satu landmark yang menjadi kebanggaan warga kota, Gereja Merah di kota Probolinggo. Gereja yang lokasinya strategis ini terletak di tengah kota, di Jalan Suroyo 32 Probolinggo. Gereja yang memiliki nama resmi Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel Probolinggo ini dibangun pada masa pendudukan kolonial Belanda. Gereja dibangun 1862. Hal ini bisa dilihat dari tulisan warna putih yang ada di anak tangga saat Anda akan memasuki gereja. Dalam tulisan berbahasa Belanda, Gebouw anno 1862. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya dibangun tahun 1862. Gereja ini didirikan oleh seorang pendeta bernama Pati Rajawane. Pembangunan tersebut dilakukan saat era kepemimpinan Bupati Major, Bupati pertama Probolinggo pada tahun 1862. Berbeda dengan bangunan gereja pada umumnya, struktur berbahan baja dibangun dengan sistem bongkar pasang atau knockdown. Bahan-bahan dibuat di Belanda dan diangkut dengan kapal menuju pelabuhan Tanjung Tembaga dan dirangkit kembali saat sampai di lokasi. Terlihat bangunan gereja terpengaruh gaya neogotik dan revolusi industri yang berkembang saat itu. Gereja jenis ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan negara asalnya Belanda. Tapi sayangnya yang di Belanda sekarang sudah menjadi bar. Gereja ini kerap dikunjungi oleh turis-turis dari Belanda, Austria, dan Jerman. Nah, di sebelah Gereja Merah
ada SDK Mater Dei Probolinggo. SDK Mater Dei merupakan bangunan tua, didirikan tahun 1928. Walaupun bukan bangunan cagar budaya, namun keaslian bangunan masih terjaga dengan baik. Bangunan sekolah bergaya Indies Empire Style, menggunakan warna dan geometri sebagai ornamen yang kompleks. Beruntung sekali hari itu diizinkan untuk masuk dan video sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kebaikan dan keramahannya. Tahukah teman-teman, kalau mulanya PAL 0 km Kota Probolinggo itu ada di depan Kodim Probolinggo. Kalau sekarang, 0 mungkin sudah tidak jadi acuan untuk menentukan jarak karena sudah ada Google Map. Tapi di tahun 1942, saat Jepang masuk dan mulai menjajah Indonesia, pemerintah Belanda dengan sengaja mencabut PAL penanda 0 dengan tujuan membuat Jepang jadi bingung soal wilayah. Melanjutkan perjalanan menuju cagar budaya yang terletak di padatnya pemukiman warga. Ternyata ada struktur benteng tinggalan masa kolonial Belanda. Benteng terletak sekitar 1 km di sebelah selatan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Konon dulunya benteng dilengkapi menara pengintai menghadap arah utara atau arah laut. Tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi karena sudah runtuh. Bahkan keberadaan bunker yang dulunya tersambung hingga ke bibir Pelabuhan Tanjung Tembaga di sisi barat, kondisinya sudah tertutup pasir. Info yang didapat, benteng didirikan tahun 1743 oleh VOC. Nah, sempat terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Jadi nggak heran ya kalau sekitaran benteng mulai beralih fungsi menjadi tempat tinggal 75 kepala keluarga. Lanjut untuk wisata ke pantai. Kali ini mampir ke Pantai Mayangan. Aksesnya sangat mudah. Harga tiket per orang Rp3.000 karena kita berdua ditambah dengan parkir totalnya jadi Rp9.000. Dulu ya Pak. Makasih ya Pak. Selain menikmati keindahan pantai di sini, para masyarakat di sini meyakini bahwa berendam di air laut bisa mengatasi segala macam penyakit. Jelajah yang menarik di kota yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, dan menjadi jalur utama Pantura yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Probolinggo juga punya beberapa julukan, seperti Bumi Banger, Kota Pusaka, Kota Angin, dan Kota Mangga dan Anggur. Next, jelajah kemana lagi ya?